distinguished Executive Committee members, Mr. Najib El-Hadi, President of SGP, Mr. Jose Pedro Montero, Vice President of ISGP, Mrs. Lydia Kandetu, ladies and gentlemen, welcome to Bali, the island of God. I hope you are happy to enjoy the hospitality of the Balinese people and the beauty of its nature and culture. I hope today and onwards there will be more blue skies and no rainy days. My apologies, please allow me to use Indonesian language in delivering my presentation in Bahasa. SGP members, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan sambutan dalam kesempatan ini. Kesempatan bersilaturahmi kembali secara fisik setelah pelaksanaan IPU ke-143 tahun lalu di Madrid. Kesempatan bertemu muka dengan anggota Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen atau ISGP. Asosiasi yang dibentuk 6 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada 16 Agustus tahun 1939 di Oslo. Asosiasi yang dibentuk 50 tahun setelah IPU dibentuk dan berperan penting bagi IPU. Kali ini adalah ketiga kalinya Indonesia menjadi tuan rumah IPU. Pertama pada tahun 2000 untuk IPU ke-104 di Jakarta, kedua pada tahun 2007 untuk IPU ke-116 di Bali, dan ketiga saat ini di tahun pandemi ini, tahun 2022 untuk IPU ke-144. Melihat sejarah panjang 20 tahun lebih keterlibatan Indonesia, terutama keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan IPU, mungkin beberapa sahabat saya yang hadir di sini sudah pernah mendengarkan paparan mengenai DPR RI. Saya tidak akan terlalu membahas mengenai sejarah DPR yang dibentuk pada 29 Agustus 1945, tapi akan lebih kepada apa yang Sekretariat Jenderal telah lakukan saat ini. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai peran penting dari Sekretariat Jenderal DPR yang mengusung konsep parlemen modern. Anggota ISGP yang saya banggakan, peran Sekretariat Jenderal DPR menjadi salah satu inti yang perlu saya sampaikan pada kesempatan penting ini. Sekjen DPR sebagai organisasi pendukung DPR dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR. Tuntutan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR serta perubahan organisasi merupakan hal yang wajar terjadi. Beberapa penyesuaian serta penataan baik dari sisi ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur Sekjen DPR telah kami lakukan. Dari sisi ketatalaksanaan telah melaksanakan penyusunan peta proses bisnis dan SOP sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas. Dari sisi sumber daya manusia telah dilakukan penyesuaian manajemen sumber daya manusia di Sekjen DPR dengan manajemen pegawai yang telah diatur dalam regulasi pemerintah. Dari sisi infrastruktur, Sekjen DPR tidak hanya mengembangkan software berupa aplikasi penunjang kerja, tapi juga mendorong dimanfaatkannya energi hijau yang ramah bagi kami. Sekjen DPR bertekad untuk selalu meningkatkan kinerjanya antara lain dengan senantiasa mendengarkan masukan dari publik dari berbagai lapisan masyarakat. Benang merah dari berbagai masukan tersebut pada intinya
adalah agar DPR RI melakukan reformasi kelembagaan dengan mengusung atau konsep parlemen modern. Melalui desain parlemen modern, DPR RI sangat menyadari parlemen perlu mengikuti perubahan yang terjadi di dalam dan di luar parlemen. Anggota parlemen dipilih oleh konstituen yang memiliki ekspektasi atau harapan tinggi terhadap kinerja parlemen, juga anggotanya. Upaya penguatan dalam agenda reformasi berdasarkan konsep parlemen modern terus dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan Sekjen DPR. Mulai dari penguatan sistem kedewanan, penguatan sistem pendukung, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, serta terakhir perwujudan kemandirian lembaga legislatif. Penguatan Sekjen DPR sebagai sistem pendukung dilaksanakan dalam bentuk dukungan administratif, teknis, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas dan kinerja tinggi serta penerapan tata kelola organisasi terbaik. Disinilah peran Sekjen DPR menjadi sangat penting. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian DPR sejak tahun 2015. Badan keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Anggota Eksekutif Komite dan anggota FGP yang terhormat, penguatan sistem pendukung dari sisi sarana dan prasarana merupakan agenda khusus agar pemenuhan hak rakyat untuk dapat mengakses dan mengetahui DPR lebih dekat dapat diwujudkan. Salah satunya dengan implementasi keterbukaan informasi publik melalui penggunaan hak publik untuk memperoleh informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR sudah mulai membuka akses seluas-luasnya dengan elemen masyarakat baik langsung maupun melalui teknologi digital. Bahkan sebelum COVID-19 pertama kali ditemukan di China. Kondisi pandemi COVID-19 mendorong Sekjen DPR untuk memanfaatkan potensi teknologi sepenuhnya dan melakukan langkah adaptasi. Sembari memulihkan diri dari pandemi, konsumsi digital akan terus meningkat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kerja Sekjen DPR akan semakin bergantung pada teknologi digital tersebut. Seperti parlemen lain juga, DPR mulai gencar memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu website, Twitter, Facebook, SMS, majalah, buletin, bahkan juga penguatan pada TV parlemen. Secara khusus, tata tertib DPR juga disesuaikan untuk mengakomodasi pelaksanaan rapat secara virtual. Sekjen DPR memahami bahwa penyesuaian rapat secara virtual saat ini tidak hanya akan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di masa pandemi, tetapi juga di masa yang akan datang. Hak atas informasi menjadi sangat penting dalam upaya menjadikan proses keterbukaan penyelenggara negara kepada publik, sehingga apa yang dilakukan oleh penyelenggara atas kerja-kerja penyelenggara negara dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Terkait dengan penggunaan teknologi informasi, aplikasi yang telah diterapkan di DPR juga sebagai bentuk tata kelola berbasis teknologi informasi di tahun 2021 sudah dibangun sebanyak 100 aplikasi. Sebagian dari aplikasi tersebut merupakan aplikasi baru yang dapat meningkatkan layanan Sekretariat Jenderal kepada Dewan. Data seluruh anggota sudah terintegrasi dan dilindungi dalam satu sistem yang selalu dimutakhirkan. Sistem informasi digital digunakan untuk menyajikan dokumen digital bagi pimpinan dan anggota DPR pada saat sidang paripurna. Pimpinan dan anggota DPR dapat mengakses dokumen digital yang telah disiapkan menggunakan berbagai perangkat seperti laptop, tablet, atau telepon pintar
Infrastruktur digital tersebut tidak hanya memudahkan anggota secara khusus, tetapi juga masyarakat untuk mengakses bahan serta mendorong budaya paperless yang ramah lingkungan. Sistem informasi juga dibangun untuk menjembatani alat kelengkapan Dewan dengan seluruh mitra kerja di daerah. Sistem informasi tersebut mendukung proses korespondensi serta pertukaran data dan informasi di antara mitra kerja dengan DPR. Sistem mengelola dokumen persidangan secara digital untuk diproses dan distribusikan lebih cepat dan otomatis. Sistem lainnya berupaya mendekatkan masyarakat dengan wakilnya dalam bentuk fasilitas penyampaian aspirasi. Sistem ini menyediakan kemudahan akses dan informasi bagi masyarakat melalui interaksi yang cepat, akurat, dan aman dalam memproses permohonan untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi kepada DPR. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan lebih awal pemberitahuan permohonan penyampaian aspirasi DPR mengenai segala hal terkait kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi terhadap mekanisme, kejelasan alur, dan prosedur penyaluran aspirasi guna mendukung transisi energi yang membutuhkan kesungguhan politik yang cukup tinggi. Sejak Desember tahun 2021, Sekjen DPR telah membangun panel surya untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung-gedung yang berada di kompleks parlemen. Saat ini, sebagian besar pemakaian listrik di gedung DPR menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang nanti dalam film sederhana kami akan tampilkan. Pemasangan panel listrik ini menunjukkan komitmen DPR untuk membangun green building, meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, dan menjadi pelopor upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Seluruh inovasi dan sistem pilihan kebijakan ramah lingkungan terus diperkenalkan oleh Sekjen DPR, tidak lain bertujuan untuk mendukung dan menunjang pelayanan unit-unit pelaksanaan yang ada di DPR. Pelaksanaan atau pengintegrasian juga dilakukan agar nilai manfaat pengelolaan kerja yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Ada juga aplikasi dan sistem lain yang terintegrasi dengan kementerian atau lembaga negara seperti sistem pengarsipan DPR yang saat ini sudah terintegrasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya menyimpulkan sedikit apa yang telah saya sampaikan barusan. Penguatan peran kekuasaan legislatif menuntut DPR untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan melalui agenda reformasi kelembagaan agar mampu melaksanakan tugas konstitusional dengan baik. Peran Sekjen DPR sangat penting dalam mewujudkan peran legislatif yang lebih baik. Reformasi kelembagaan dengan mengusung konsep parlemen modern membutuhkan upaya yang serius dari Sekjen DPR untuk mampu mewujudkan sesuai cetak biru reformasi lembaga DPR. Tentunya upaya penguatan Sekjen DPR melalui proses reformasi kelembagaan yang sedang dilakukan sangat membutuhkan dukungan semua pihak guna mewujudkan demokrasi modern di Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mr. Presiden SGB. Selamat datang di Indonesia. Semoga pertemuan kita sampai akhir bermanfaat untuk parlemen dan sekjen negara masing-masing, serta bermanfaat bagi kemajuan demokrasi di dunia. Sebagai pelengkap sambutan saya ini, mari saya mohon beberapa menit kita melihat gedung Parlemen Indonesia dalam tampilan singkat 2 menit. Terima kasih. Salam.